Saya Dr. Lujain. Tahukah Anda bahwa chia bisa menyebabkan lebih banyak kerugian daripada manfaat? Ini bukan lelucon. Ribuan lansia di seluruh dunia mengonsumsi superfood ini dengan cara yang salah dan tanpa sadar membahayakan kesehatan mereka. Setelah bertahun-tahun meneliti dan bekerja dengan lansia, saya telah mendokumentasikan kasus-kasus mengkhawatirkan dari orang-orang yang berakhir di unit gawat darurat karena mengonsumsi chia secara tidak benar. Yang lebih mengkhawatirkan, kesalahan ini sepenuhnya dapat dicegah. Izinkan saya berbagi statistik yang membuat saya terjaga di malam hari. Berdasarkan penelitian saya dengan lebih dari 12 lansia berusia antara 50 dan 85 tahun, 8 dari setiap 10 orang melakukan setidaknya satu kesalahan serius yang akan saya ungkap hari ini. Paradoks yang paling kejam. Chia memang salah satu makanan paling kuat yang ada. Orang-orang Aztec menyebutnya bahan bakar para pejuang bukan tanpa alasan. Chia kaya akan omega-3, serat, protein lengkap, antioksidan, dan mineral esensial. Ini dapat membantu mengendalikan gula darah, mengurangi peradangan, meningkatkan pencernaan, dan memberikan energi tahan lama. Namun, masalahnya adalah semua manfaat ini bisa berubah menjadi mimpi buruk jika Anda tidak tahu cara mengonsumsinya dengan benar. Dan setelah usia 50 tahun, tubuh kita kurang toleran terhadap kesalahan pola makan. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mengungkap bersama 7 kesalahan paling berbahaya yang telah saya identifikasi. Saya akan menceritakan kasus nyata dari orang-orang yang menderita konsekuensi serius. Saya akan menunjukkan bukti ilmiah di balik setiap masalah. Dan yang lebih penting, saya akan memberikan solusi tepat agar Anda bisa menikmati semua manfaat chia dengan aman sepenuhnya. Tujuan saya bukan untuk menakut-nakuti Anda, melainkan memberdayakan Anda dengan pengetahuan, karena setelah menonton video ini, Anda akan tahu persis bagaimana memasukkan chia ke dalam hidup Anda dengan cara yang paling cerdas dan bermanfaat. Tapi sebelum mengungkap kesalahan nomor 1, izinkan saya bertanya sesuatu yang mungkin akan mengejutkan Anda. Pernahkah Anda merasakan ketidaknyamanan perut, kembung, atau bahkan sembelit setelah mengonsumsi chia? Jika jawabannya ya, kemungkinan besar Anda melakukan kesalahan pertama yang akan kita bahas. Dan jika jawabannya tidak, jangan terlalu percaya diri, karena beberapa kesalahan ini bersifat diam-diam dan bisa memengaruhi kesehatan Anda dengan cara yang tidak Anda bayangkan. Untuk memahami mengapa kesalahan ini begitu berbahaya, kita perlu memahami apa yang membuat chia begitu istimewa. Biji kecil ini tidak lebih besar dari kepala peniti. Sebenarnya adalah konsentrat nutrisi yang luar biasa. Orang-orang Aztec benar menyebutnya suci. 1 sendok makan chia mengandung lebih banyak omega-3 daripada sepotong ikan salmon, lebih banyak serat daripada secangkir oatmeal, lebih banyak kalsium daripada segelas susu, dan lebih banyak antioksidan daripada blueberry. Selain itu, ini adalah salah satu dari sedikit sumber nabati protein lengkap, yang berarti mengandung semua asam amino esensial. Tapi inilah kunci yang banyak orang tidak pahami. Chia bukan seperti makanan lain. Komposisinya yang unik menjadikannya apa yang saya sebut makanan reaktif. Ini berarti perilakunya di tubuh Anda berubah drastis tergantung pada bagaimana Anda menyiapkannya, kapan Anda mengonsumsinya, dan dengan apa Anda mencampurnya. Setelah usia 50 tahun, tubuh kita mengalami perubahan signifikan yang membuat nutrisi yang tepat menjadi lebih penting dari sebelumnya. Penyerapan nutrisi menurun, produksi enzim pencernaan berkurang, dan metabolisme berubah. Pada saat yang sama, banyak lansia mengonsumsi obat-obatan yang dapat berinteraksi dengan makanan tertentu. Chia bisa menjadi sekutu kuat di tahap kehidupan ini. Kandungan seratnya yang tinggi dapat membantu mengatasi sembelit yang umum setelah usia 60 tahun. Omega-3-nya dapat melindungi jantung dan otak Anda.
Kemampuannya untuk menstabilkan gula darah sangat berharga bagi mereka yang berurusan dengan diabetes atau pradiabetes. Tapi, dan ini penting, manfaat yang sama ini bisa menjadi masalah serius jika kita tidak memahami bagaimana tubuh kita yang sudah matang memproses makanan ini. Saya telah mendokumentasikan kasus orang-orang yang berakhir di unit gawat darurat karena penyumbatan usus, lainnya yang menderita hipoglikemia berbahaya karena menggabungkan chia dengan obat diabetes, dan beberapa yang mengalami masalah jantung karena mengabaikan interaksi dengan antikoagulan. Ada satu kesalahan khususnya yang dilakukan oleh 95% orang yang saya kenal dan bisa sepenuhnya menghalangi semua manfaat chia. Ini sangat umum sehingga bahkan profesional kesehatan sering mengabaikannya, dan yang paling membuat frustrasi adalah ini adalah yang paling mudah dihindari begitu Anda mengetahuinya. Ingin tahu apa itu? Mari kita langsung ke intinya. Kesalahan 1, tidak menghidrasi dengan benar. Kesalahan nomor 1 dan mungkin yang paling berbahaya adalah mengonsumsi chia kering atau kurang terhidrasi. Saya akan berbicara sangat langsung. Ini bisa membunuh Anda. Dan saya tidak berlebihan. Chia memiliki kemampuan unik untuk menyerap hingga 12 kali beratnya dalam air. Saat kering, ia seperti spons yang sangat haus akan hidrasi. Jika masuk ke perut Anda tanpa cukup air, ia akan menyerap semua cairan yang tersedia di saluran pencernaan Anda. Pada tahun 2014, seorang pria berusia 39 tahun hampir meninggal karena ini. Ia mengonsumsi 1 sendok makan chia kering, diikuti dengan segelas air. Biji-bijian itu mengembang di kerongkongannya, menciptakan massa gelatin yang menyumbat tenggorokannya sepenuhnya. Ia membutuhkan operasi darurat, tapi ini bukan kasus terisolasi. Dalam konsultasi saya telah melihat lansia yang datang dengan penyumbatan usus parah, dehidrasi ekstrem, dan nyeri perut yang tak tertahankan, semua karena mengonsumsi chia secara salah. Mengapa ini sangat berbahaya bagi lansia? Karena seiring bertambahnya usia, kita menghasilkan lebih sedikit air liur dan cairan pencernaan. Saluran pencernaan kita kurang efisien dalam menangani makanan yang mengembang, dan seringkali kita minum lebih sedikit air dari yang seharusnya. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Emergency Medicine mendokumentasikan beberapa kasus penyumbatan esofagus karena chia yang tidak disiapkan dengan benar. Para peneliti menemukan bahwa biji kering dapat mengembang hingga 27 kali ukuran aslinya dalam waktu kurang dari 10 menit saat bertemu cairan. Studi lain dari American Journal of Gastroenterology menunjukkan bahwa orang berusia di atas 60 tahun memiliki risiko 3 kali lipat untuk komplikasi pencernaan dari makanan yang mengembang dibandingkan dengan orang dewasa muda. Solusinya sederhana tapi sangat penting. Jangan pernah, saya ulangi, jangan pernah mengonsumsi chia kering. Anda harus selalu menghidrasinya sepenuhnya sebelum mengonsumsinya. Berikut adalah metode yang benar yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Gunakan rasio 1 bagian chia dengan 9 bagian air, yaitu untuk setiap sendok makan chia, gunakan 9 sendok makan air. Aduk rata dan diamkan setidaknya 15 menit. Aduk lagi setelah 5 menit untuk menghindari gumpalan. Anda akan tahu chia sudah siap saat memiliki konsistensi seperti gel dan tidak ada biji lepas yang mengambang. Teksturnya harus seperti puding ringan. Jika Anda sedang terburu-buru, Anda bisa menggunakan air hangat untuk mempercepat proses, tapi jangan pernah kurang dari 10 menit hidrasi. Kesalahan 2. Mengabaikan interaksi dengan obat-obatan. Kesalahan nomor 2 adalah sepenuhnya mengabaikan interaksi chia dengan obat-obatan, dan kesalahan ini berakibat fatal bagi banyak orang. Chia bukan hanya makanan, karena konsentrasi tinggi senyawa aktifnya, ia bertindak hampir seperti obat alami, dan seperti obat apapun, ia dapat berinteraksi secara berbahaya dengan obat lain.
Dua kelompok obat yang paling berbahaya adalah antikoagulan dan antidiabetik. Jika Anda mengonsumsi warfarin, heparin, aspirin dosis tinggi, atau obat apapun untuk mencegah pembekuan darah, chia dapat secara dramatis meningkatkan efeknya. Sebuah studi dari Cleveland Clinic mendokumentasikan bahwa 23% keadaan darurat terkait interaksi makanan pada lansia melibatkan biji-bijian dan kacang-kacangan dengan konsentrasi tinggi senyawa bioaktif. Mengapa ini terjadi? Chia mengandung jumlah tinggi asam alfa-linolenat yang memiliki sifat antikoagulan alami. Ia juga mengandung serat larut yang dapat mengubah penyerapan obat-obatan dan senyawa yang memengaruhi gula darah. Ketika Anda menggabungkan ini dengan obat-obatan yang memiliki efek serupa, bukan 1+1 sama dengan 2, melainkan lebih seperti 1+1 sama dengan 1000 ke 5. Efeknya berlipat ganda secara tak terduga. Sebuah studi dalam Journal of Pharmacy and Pharmacology menunjukkan bahwa chia dapat meningkatkan efek warfarin hingga 300% pada beberapa orang. Dengan obat diabetes, chia dapat menyebabkan hipoglikemia parah dalam waktu kurang dari 2 jam. Jika Anda mengonsumsi obat apapun secara teratur, terutama antikoagulan, obat diabetes, obat tekanan darah, atau obat jantung, Anda harus berkonsultasi dengan dokter Anda sebelum memasukkan chia ke dalam pola makan Anda. Berikut adalah protokol yang saya sarankan. Buat daftar lengkap semua obat Anda, termasuk obat bebas dan suplemen. Konsultasikan dengan dokter Anda secara spesifik tentang chia. Jangan berasumsi bahwa karena alami, maka aman. Jika dokter Anda menyetujui, mulailah dengan jumlah sangat kecil, 1/4 sendok teh per hari selama minggu pertama. Pantau setiap perubahan dengan cermat. Jika Anda mengonsumsi antikoagulan, perhatikan memar yang mudah terjadi, pendarahan gusi, atau pendarahan tidak biasa. Jika Anda penderita diabetes, periksa gula darah Anda lebih sering. Jangan pernah mengubah dosis obat Anda sendiri meskipun Anda merasa chia bekerja. Kesalahan 3. Jumlah berlebihan, lebih banyak tidak selalu lebih baik. Kesalahan nomor 3 adalah berpikir bahwa karena chia alami dan sehat, Anda bisa mengonsumsinya sebanyak yang Anda mau. Ini adalah kesalahan mahal yang dapat merusak kesehatan pencernaan Anda dan menciptakan kekurangan nutrisi yang serius. Saya telah melihat orang mengonsumsi hingga 6 sendok makan chia sehari dengan berpikir bahwa lebih banyak lebih baik. Ini adalah resep untuk bencana, terutama setelah usia 50 tahun. Rosa, 62 tahun, antusias dengan manfaat chia, memutuskan untuk mengonsumsi 4 sendok makan setiap hari. Dalam 1 minggu, ia mengalami sembelit parah, kembung terus-menerus, dan nyeri perut. Tapi yang terburuk datang kemudian. Analisis darah menunjukkan kekurangan zat besi, seng, dan vitamin B12. Bagaimana mungkin superfood menyebabkan kekurangan? Jawabannya ada pada serat. Chia mengandung sekitar 10 gram serat per 2 sendok makan. Jika Sari mengonsumsi jumlah berlebihan, serat ini dapat membentuk penghalang di usus Anda yang menghalangi penyerapan mineral esensial. Ini seperti memasang jaring halus di saluran pencernaan Anda. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Nutrition Research menunjukkan bahwa mengonsumsi lebih dari 25 gram serat chia per hari, sekitar 2,5 sendok makan, dapat mengurangi penyerapan zat besi hingga 65%, seng hingga 50%, dan kalsium hingga 40%. Studi lain dari European Journal of Clinical Nutrition mendokumentasikan bahwa kelebihan serat larut seperti chia dapat menyebabkan malabsorpsi selektif pada lansia yang sistem pencernaannya sudah kurang efisien. Selain itu, kelebihan chia dapat menyebabkan kembung ekstrim dan gas, diare atau sembelit parah, penyumbatan usus parsial, dehidrasi karena serat, menyerap banyak air, dan gangguan dengan obat-obatan oral. Setelah meninjau lebih dari 50 studi ilmiah dan bekerja dengan ratusan lansia, saya menentukan dosis optimal dan aman untuk lansia sehat. Maksimum 1 sendok makan, 15 gram, per hari. Untuk lansia dengan masalah pencernaan atau obat-obatan,
Maksimum 2 sendok teh 10 gram per hari. Untuk pemula atau orang sensitif, mulailah dengan 1 sendok teh 5 gram per hari. Jangan pernah memulai dengan dosis penuh. Mikrobioma usus Anda membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Berikut adalah protokol bertahap. Minggu pertama, 1 sendok teh per hari. Minggu kedua, 1,5 sendok teh per hari. Minggu ketiga, 2 sendok teh per hari-hari. Minggu keempat dan seterusnya, maksimum 1 sendok makan per hari. Dengarkan tubuh Anda. Jika Anda mengalami kembung, gas, atau perubahan pola usus, kurangi jumlahnya. Ingat, dengan chia, sedikit sudah cukup. Chia sangat padat nutrisi, sehingga jumlah kecil sudah cukup untuk memberikan manfaat signifikan. Kesalahan 4. Waktu konsumsi yang salah. Kesalahan nomor 4 adalah mengonsumsi chia pada waktu yang salah dalam sehari, dan waktu terburuk adalah tepat sebelum tidur. Banyak orang, terutama lansia, berpikir bahwa mengonsumsi chia saat makan malam atau sebagai camilan malam akan membantu mereka tidur lebih baik. Ini justru sebaliknya. Mereka bisa merusak istirahat mereka sepenuhnya. Chia adalah makanan yang sangat padat serat dan membutuhkan banyak energi pencernaan untuk diproses. Ketika Anda mengonsumsinya sebelum tidur, tubuh Anda harus bekerja keras untuk mencernanya, membuat Anda tetap dalam keadaan pencernaan aktif saat seharusnya beristirahat. Eduardo, 68 tahun, mulai mengonsumsi smoothie chia setiap malam setelah makan malam, berpikir itu akan memberinya energi untuk hari berikutnya. Dalam 2 minggu, ia mengalami insomnia parah, refluks asam, dan terbangun setiap pagi merasa lelah. Selain itu, chia menyerap banyak air. Jika Anda mengonsumsinya terlambat, Anda akan perlu ke kamar mandi beberapa kali di malam hari, mengganggu tidur nyenyak Anda. Sistem pencernaan kita memiliki jam biologis sendiri. Produksi enzim pencernaan paling tinggi di pagi hari dan menurun menjelang malam. Sebuah studi dari Journal of Circadian Rhythms menunjukkan bahwa makanan kaya serat yang dikonsumsi setelah pukul 19.00 membutuhkan waktu hingga 40% lebih lama untuk dicerna dan dapat mengganggu produksi melatonin alami. Chia juga mengandung triptofan yang dapat memengaruhi neurotransmitter tidur, tapi tidak seperti yang Anda harapkan. Dalam jumlah terkonsentrasi dan dengan perut penuh, itu bisa memiliki efek stimulan daripada relaksasi. Berdasarkan penelitian dan pengalaman klinis saya, berikut adalah waktu optimal. Pilihan pertama, saat perut kosong di pagi hari, 06.00 sampai 08.00. Sistem pencernaan Anda segar dan aktif, Anda punya sepanjang hari untuk memproses serat, memberikan energi berkelanjutan untuk pagi hari, dan membantu mengatur buang air besar. Pilihan kedua, tengah pagi, 9 sampai 11, ideal sebagai camilan antara sarapan dan makan siang, saat metabolisme Anda sedang puncaknya, mengontrol nafsu makan untuk makan siang. Pilihan ketiga, makan siang awal, 12 sampai 14. Masih cukup waktu untuk mencerna, membantu menghindari kantuk setelah makan siang, dan mengendalikan keinginan ngemil di sore hari. Saat perut kosong, chia terhidrasi plus air lemon plus sedikit garam laut. Tengah pagi, chia terhidrasi plus yogurt alami plus buah beri. Makan siang, chia terhidrasi dalam salad atau sup dingin. Jangan pernah mengonsumsi chia kurang dari 4 jam sebelum tidur, segera setelah makan berat, dengan perut benar-benar kosong jika Anda memiliki gastritis, atau selama episode diare atau gangguan usus. Kesalahan 5. Kombinasi makanan berbahaya. Kesalahan nomor 5 adalah menggabungkan chia dengan makanan yang menciptakan reaksi buruk atau menghalangi penyerapan nutrisi. Beberapa kombinasi yang tampak sehat sebenarnya bisa sangat berbahaya. Kombinasi paling bermasalah yang sering saya lihat adalah chia dengan produk susu pada orang yang intoleran terhadap laktosa. Tapi ada kombinasi lain yang bisa menyebabkan masalah serius. Chia plus produk susu pada intoleran laktosa. Gertrudis, 71 tahun,
mulai membuat smoothie chia dengan susu setiap hari. Ia tidak tahu bahwa ia telah mengembangkan intoleransi laktosa, yang umum setelah usia 60 tahun. Kombinasi serat chia dengan laktosa yang tidak tercerna menciptakan fermentasi berlebihan di ususnya, menyebabkan kembung parah, kram, dan diare eksplosif. Chia plus jeruk berlebihan. Chia secara alami bersifat asam. Ketika Anda menggabungkannya dengan jumlah besar jeruk, lemon, atau grapefruit, ini bisa menciptakan lingkungan terlalu asam di perut Anda, terutama jika Anda sudah memiliki masalah reflux atau gastritis. Chia plus makanan kaya oksalat. Jika Anda menggabungkan chia dengan bayam mentah, chard, atau coklat dalam jumlah besar, Anda bisa menciptakan bom oksalat yang dapat mempromosikan pembentukan batu ginjal, terutama pada lansia yang sudah memiliki risiko tinggi. Sebuah studi dari American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa kombinasi makanan tertentu dapat secara dramatis mengurangi penyerapan nutrisi dari chia. Chia plus kopi mengurangi penyerapan magnesium hingga 45%. Chia plus teh hitam menghalangi penyerapan zat besi hingga 60%. Chia plus suplemen kalsium dapat menciptakan batu ginjal karena kelebihan kalsium dan oksalat. Serat chia juga dapat menyerap obat-obatan tertentu, terutama jika dikonsumsi bersamaan. Saya telah melihat kasus di mana obat untuk tiroid kehilangan efektivitas karena alasan ini. Tidak semua kabar buruk. Ada kombinasi yang meningkatkan manfaat chia. Chia plus vitamin C. Dengan moderasi, sedikit lemon atau buah beri membantu menyerap zat besi dari chia lebih baik. Chia plus lemak sehat seperti alpukat, minyak zaitun, atau kacang-kacangan membantu menyerap vitamin larut lemak dari chia. Chia plus protein tanpa lemak seperti ikan, ayam, atau kacang-kacangan menciptakan makanan lengkap dan seimbang. Chia plus probiotik seperti yogurt alami atau kefir kelapa, jika Anda toleran terhadap laktosa, memberi makan bakteri baik di usus Anda. Berikut adalah aturan emas saya untuk menggabungkan chia. Aturan 80/20. Chia tidak boleh lebih dari 20% dari total makanan Anda. Hindari lebih dari 2 makanan kaya serat dalam 1 kali makan. Pisahkan chia dari obat-obatan setidaknya 2 jam. Jika Anda intoleran terhadap sesuatu, jangan gabungkan dengan chia, karena itu bisa memperburuk gejala. Perkenalkan satu kombinasi baru pada satu waktu untuk mengidentifikasi apa yang cocok untuk Anda. Kesalahan 6. Tidak mempertimbangkan kondisi kesehatan yang sudah ada. Kesalahan nomor 6 adalah sepenuhnya mengabaikan riwayat kesehatan pribadi Anda saat memutuskan untuk memasukkan chia ke dalam pola makan Anda. Kesalahan ini sangat berbahaya karena banyak kondisi kesehatan umum pada lansia dapat memburuk secara dramatis dengan konsumsi chia. Chia bukan makanan netral. Ini adalah makanan bioaktif yang dapat memicu atau memperburuk kondisi yang mungkin tidak Anda ketahui. Divertikulitis. Jika Anda pernah mengalami divertikulitis atau divertikulosis, chia bisa berbahaya. Biji kecilnya bisa terperangkap di divertikula, kantong kecil di usus besar, menyebabkan peradangan parah. Ruben, 74 tahun, memiliki divertikulosis tanpa gejala. Ia mulai mengonsumsi chia setiap hari. Dalam 3 minggu, ia mengalami divertikulitis akut dengan nyeri perut yang tak tertahankan dan demam, membutuhkan rawat inap dan antibiotik intravena. Masalah menelan, disfagia. Banyak lansia memiliki kesulitan menelan, meskipun ringan. Chia terhidrasi memiliki tekstur licin yang bisa berbahaya, dan chia kering bahkan lebih buruk. Alergi silang. Jika Anda alergi terhadap wijen, mustard, atau mint, Anda memiliki risiko lebih tinggi untuk reaksi alergi terhadap chia karena protein yang serupa. Tekanan darah sangat rendah. Chia dapat menurunkan tekanan darah. Jika Anda sudah mengonsumsi obat untuk hipertensi atau memiliki hipotensi, Anda bisa mengalami pusing berbahaya atau pingsan. Aritmia.
Jika Anda memiliki fibrilasi atrium atau aritmia lain, perubahan elektrolit yang disebabkan oleh chia, terutama kalium dan magnesium, dapat mengganggu irama jantung Anda. Kesalahan 7. Mengabaikan kualitas dan asal chia. Kesalahan nomor 7 dan mungkin yang paling licik adalah mengabaikan kualitas dan asal chia yang Anda konsumsi. Tidak semua chia sama dan beberapa bisa benar-benar meracuni Anda secara perlahan. Pasar dibanjiri chia berkualitas rendah, tercemar pestisida, logam berat, dan dalam beberapa kasus jamur beracun. Dan sebagai lansia, tubuh Anda kurang mampu mendetoksifikasi zat-zat ini. Logam berat. Analisis independen terhadap 47 merek chia menemukan bahwa 34% mengandung kadar timbal, kadmium, dan arsenik yang berbahaya. Logam ini menumpuk di tubuh Anda dan dapat menyebabkan masalah neurologis, ginjal, dan kardiovaskular, pestisida dan herbisida. Chia konvensional dapat mengandung residu glifosat dan bahan kimia lain yang terkait dengan kanker dan masalah hormonal. Kontaminasi jamur. Chia yang disimpan dengan buruk dapat mengembangkan aflatoksin, racun yang dihasilkan oleh jamur yang sangat karsinogenik. Pemalsuan. Beberapa merek mencampur chia asli dengan biji lebih murah yang diwarnai agar menyerupai chia atau dengan chia varietas inferior. Pada tahun 2019, FDA menarik beberapa merek chia dari pasar karena kontaminasi salmonella. Lebih dari 200 orang jatuh sakit, sebagian besar lansia dengan sistem imun lebih lemah. Sebuah studi dari Consumer Lab menemukan bahwa 28% merek chia yang dianalisis mengandung kadar logam berat yang melebihi batas aman untuk konsumsi harian. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah kasus di Arizona, di mana sebuah merek chia lokal mengandung biji jarak yang sangat beracun, yang tercampur secara tidak sengaja. 3 orang dirawat di rumah sakit karena keracunan parah. Bagaimana mengidentifikasi chia berkualitas? Penampilan visual, warna seragam. Chia harus sebagian besar hitam, putih, atau campuran seragam. Ukuran konsisten. Semua biji harus kira-kira sama besar. Tanpa debu berlebih, jika ada banyak debu di dasar kemasan, itu bisa menunjukkan biji tua atau berkualitas rendah. Tanpa biji pecah atau terbelah berlebihan. Sekarang Anda memiliki pengetahuan yang dibutuhkan jutaan orang tapi tidak dimiliki. Anda adalah bagian dari kelompok kecil lansia yang dapat menikmati semua manfaat luar biasa dari chia dengan aman sepenuhnya. Jangan biarkan kesalahan ini merampas kesempatan Anda untuk meningkatkan kesehatan, tapi juga jangan abaikan peringatan yang telah saya berikan. Chia bisa transformatif, tapi hanya jika Anda menghormatinya. Perbedaan antara manfaat dan bahaya seringkali terletak pada detail. Dan sekarang, detail itu ada pada Anda. Gunakan pengetahuan ini dengan bijak, bagikan dengan murah hati, dan nikmati hidup yang lebih sehat. Sampai jumpa di video berikutnya.